Hai, bertemu lagi sama aku, Kumala. Video kali ini aku mau share apa-apa aja yang sebaiknya dilakukan dan jangan dilakukan ketika kita akan membuat opening atau pembuka cerita. Ketika akan menulis sebuah cerita, biasanya nih kita akan sering sekali dibingungkan adegan apa sih, atau lebih baik kita membuka cerita novel atau cerpen atau novel kita tuh dengan apa. Nah, kebingungan-kebingungan inilah yang dialami oleh para penulis ini yang melatar belakangi aku untuk membuat video pembahasan kali ini. Sejak mendalami kepenulisan, aku percaya banget kalau opening atau pembuka cerita itu penting banget, apalagi kira-kira 2-5 halaman pertama sebuah cerita itu sangat penting. Kenapa? Karena opening itu yang akan membuat pembaca itu berhasil atau enggak untuk membalik halaman demi halaman sampai buku itu selesai. Ketika aku melakukan riset untuk buat konten ini, aku juga mempertimbangkan banyak hal, apa aja sih yang sebaiknya dilakukan dan jangan dilakukan ketika kita akan membuat opening cerita. Tanpa banyak kata yang nggak penting lagi, sebaiknya kita langsung aja bahas apa aja sih yang sebaiknya jangan kita lakukan ketika kita membuat sebuah opening. Pertama, adegan bangun tidur. Sejak aku membaca novel ketika SMP, adegan bangun tidur ini sering banget digunakan untuk opening cerita. Terdengar klise ya, tapi ternyata alasannya nggak cuma itu loh. Nggak jarang juga nih penulis menggunakan suara alarm untuk pembuka cerita yang kira-kira bunyinya tuh monoton ya, gitu. Dan percayalah, kenyataannya suara alarm yang monoton itu nggak bisa meraih atensi pembaca. Kenapa? Nah, karena bisa jadi suara alarm yang monoton itu tuh nggak ada hubungannya sama sekali sama alur ceritanya, ya, atau konflik ceritanya gitulah ya. Tunggu. Yang sering menggunakan onomatope alarm ini jangan protes dulu ya. Sekali lagi, menggunakan onomatope alarm itu boleh banget, asalkan ya bunyi atau nada alarmnya itu harus relevan dengan konflik yang sedang terjadi atau seenggaknya mencerminkan karakter si tokoh. Misalnya nih, suara panggilan seorang perempuan yang ternyata dijadikan nada alarm untuk si pacar agar si pacarnya itu mudah bangun. Atau suara kode Mayday yang digunakan sebagai alarm untuk seorang tokoh yang profesinya pilot. Jadi biar cepat bangun kan ya, karena serasa ada di keadaan yang darurat. Nah, selain onomatope alarm tadi, ini ada beberapa hal yang agak nyerempet nih kaitannya dengan si alarm tadi ya, dan ini juga harus kalian, bukan harus ya, sebaiknya kalian hindari. Adegan yang diawali dengan mimpi yang kelihatannya nyata, terus tiba-tiba tokohnya tuh bangun, itu juga ternyata klise atau sudah sering digunakan. Nah, adegan ini seperti dilakukan oleh tokoh yang mungkin di hari itu dia sudah melakukan hal-hal yang cukup berat, kemudian dia merasa lelah dan menjatuhkan diri atau rebahan di kasur, kemudian flashback ke kegiatan-kegiatan yang dilakukan sepanjang hari sampai membuat ia seletih itu. Itu juga menurutku klise. Lagi enak-enak tidur ya, nyenyak banget, dibangunin sama orang, dibangun sama mama, dibangun sama nenek, dibangun sama adik. Itu gak enak banget ya, tapi ini juga sudah sering digunakan oleh penulis-penulis. Nah, ini sih bagi yang suka makan ya, biasanya cukup mudah untuk bangun ketika mencium aroma makanan. Tapi ini pun juga sudah sering digunakan oleh penulis-penulis, jadi baiknya kita hindari. Aku sih merekomendasikan kalau adegan ini sebaiknya jangan atau kurangi ya untuk digunakan sebagai opening.
Oke, jadi gini, pokoknya ya, hal-hal yang sudah aku sebutkan dari tadi sampai dengan poin yang terakhir ini sebaiknya kita hindari untuk adegan opening cerita. Oke, kita lanjut ke poin kedua, yaitu deskripsi cuaca atau pemandangan. Hari ini cuaca tampak cerah, awan berarak, bla 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 bla, atau pemandangan di desa itu sangat indah, bukit-bukit menjulang tinggi dengan pohon-pohon yang rindang. Kalimat yang tadi sudah aku sebutkan itu juga baiknya kita hindari sebagai opening cerita, kecuali, ini lagi-lagi ya, kecuali kalau ya cuaca atau pemandangan itu relevan ya dengan alur atau konflik dalam cerita tersebut. Misalnya gini, ini aku bacain ya. Cuaca hari ini begitu terik, tetapi Vivian harus tetap berjalan mencari adiknya yang menghilang. Si kalimat yang baru saja aku bacakan itu ya ternyata ada unsur cuacanya nih, ya kan? Cuacanya terik, panas. Nah, tapi ya bagusnya si opening itu relevan dengan apa? Relevan dengan konflik yang sedang terjadi, yaitu Vivian sedang mencari adiknya yang menghilang ya. Itu langsung ada konfliknya, langsung terasa. Nah, jadi contohnya seperti itu. Poin ketiga ini adalah poin yang sering sekali kita baca dalam cerita-cerita zaman dulu, yaitu pada suatu hari. Nah, buat penulis yang menggunakan tipe poin ketiga ini aku mau tanya, sebenarnya kamu itu mau membuat buku dongeng untuk anak-anak atau enggak sih ya? Kenapa kok memakai pada suatu hari? Poin 4, deskripsi kota, deskripsi desa atau hal-hal yang lainnya. Baiklah, membangun dunia dalam cerita itu adalah hal yang sangat penting dan menyenangkan, iya kan? Tapi terlalu awal banget untuk pembaca itu tahu tipe rumah apa yang dihuni oleh karakter atau tokohnya, jenis mobilnya, pakaian yang dia kenakan. Nah, hal-hal seperti itu tuh masih cukup awal ya untuk dikenalkan oleh pembaca. Pembaca nggak peduli hal-hal yang seperti itu. Kita harus hindari hal-hal yang detail yang sebenarnya nggak penting ya untuk diletakkan sebagai opening cerita. Poin yang kelima ini sebenarnya mirip-mirip dengan poin yang keempat ya, tetapi kalau poin yang kelima ini lebih ke deskripsi detail tentang karakter atau juga kehidupan-kehidupan di masa lalunya. Sekali lagi sebaiknya penulis itu jangan mengacau opening cerita menggunakan opening atau detail-detail yang sebenarnya nggak penting banget dan pembaca itu belum mau tahu sebenarnya. Apa coba pentingnya bagi pembaca untuk tahu warna kulit, tinggi badan, berat badan, kemudian bentuk rambut, bentuk hidung, warna mata, dan lain-lain ya, bahkan sampai nama kedua orang tuanya. Itu nggak penting banget ya, pembaca nggak mau tahu. Itu bukan awal yang atau opening cerita yang bagus juga. Jadi tuh apa kira-kira pembaca tuh bisa tahu ya atau dengan detail-detail seperti itu apa sih kira-kira keinginan dari si tokoh ya atau perjuangan tokoh, kemudian atau juga mencerminkan kepribadian tokoh. Enggak kan? Kemudian mengenai petunjuk masa lalu. Nah, petunjuk masa lalu ini menurutku juga penting sih sebenarnya, boleh-boleh aja. Tapi jangan lantas pula ya dideskripsikan atau dijabarkan panjang lebar di opening cerita. Kalau cerita masa lalunya si tokoh itu diceritakan di awal, dideskripsikan di awal, apakah kira-kira nanti pembaca itu akan tetap penasaran kan? Enggak, iya. Jadi kayak udah kita mau memberikan kejutan, tapi kejutannya itu sudah kita tampilkan di awal, kan nggak bisa disebut sebagai kejutan. Yang pembaca ingin tahu itu sebenarnya apa sih yang sedang dihadapi, apa sih yang sedang diperjuangkan oleh si tokohmu dalam cerita itu. Nah, itu tuh poinnya. Poin ke-6 ini adalah menyapa pembaca secara langsung.
Hai, aku Kumala. Aku mau cerita tentang kisah percintaanku yang menyedihkan. Ya, menyedihkan karena hampir membuatku gila. Tipe opening cerita seperti ini biasanya menggunakan POV 1, ya kan, seperti yang baru aja aku contohkan tadi. Sebenarnya cara ini tuh bisa menyenangkan, bisa pas untuk opening cerita kalau kita membawakannya secara kreatif. Cara ini tuh bisa menimbulkan penghalang kesadaran diri yang membuat pembaca itu merasa nggak tertarik dengan ceritamu. Oke, aku inget banget ada satu novel yang aku baca beberapa waktu lalu dan aku sebenarnya juga sudah pernah mereview di video YouTubeku, yaitu novel The Catcher in the Rye. Dia penulisnya tuh J.D. Salinger tuh menggunakan tipe yang terakhir ini, tetapi menurutku bisa menyenangkan, bisa membuat pembacanya itu tertarik untuk tetap membaca. Nanti aku akan tampilkan contohnya pembukaan di novel The Catcher in the Rye. Nah, itu dia cara-cara atau tips-tips yang sebaiknya jangan kamu lakukan sebagai adegan pembuka cerita. Kemudian aku akan lanjut untuk membahas adegan-adegan apa aja sih yang sebaiknya kita gunakan sebagai pembuka atau opening cerita. Hai, apa kamu menikmati konten ini? Kalau iya, pastikan untuk like dan subscribe channel Ruang Kumala. Kamu juga bisa banget untuk share ke teman-teman kamu, biar teman-teman kamu bisa mampir ke sini. Jangan lupa juga untuk nonton video yang ini. Video yang ini juga nggak kalah bagus, jadi tonton semuanya ya.